tahapan ang tobak demi setahap. Ibu dulu dari setetes air hina naik satu tingkat menjadi segumpal darah, naik lagi menjadi segumpal daging, naik lagi menjadi bayi, naik lagi menjadi anak kecil, naik dewasa, gede-gede, emak dikawinin, punya anak, beranak juga akhirnya, betul? Nah kalau ibu saja tobakon ang tobak secara badannya, secara ruhiyahnya harus ada peningkatan. Dari nggak bisa baca Quran jadi bisa baca, dari baca bisa faham, setelah faham mempraktekkan, setelah mempraktekkan Al-Quran mengajak orang di sekeliling untuk praktek kitab suci Al-Quran. Jangan ini mah baca aja a i u babi bu, besoknya libur nggak ngaji. Ya, pergi lagi pengajiannya nanti lusanya masih lagi diulang a i u babi bu, tingkatannya naik nggak? Badan mah kiloannya nambah, ari ilmu tidak nambah, nggak seimbang, betul? Ya, utang mah bertambah, ari ilmu mah nggak bertambah, itu namanya rugi. Jadi tahapan-tahapan kita harus terus melalui peningkatan. Makanya cepat, makanya sering-sering membaca kitab Al-Quran, maka insya Allah akan dapat ilmu. Keimanan juga harus nambah. Dulu waktu remaja imannya sederhana, sekarang udah menikah harus tambah berkualitas iman dan takwanya. Amin ya robbal alamin. Fama lahum la yu'minun, fama maka apakah lahum yang mereka miliki, punya modal apa mereka yang la yu'minun, tidak mau percaya dengan kitab suci Al-Quran? Karena Allah bilang apa di ayat 21-nya? Wa idza quri'a alaihimul qur'ana la yasjudun. Wa idza, dan ketika quri'a dibacakan alaihim kepada mereka Al-Quran, kitab suci Al-Quran yang isinya firman Allah, la yasjudun, tidak mau sujud. Ayo, banyak orang yang di Al-Qurannya suruh pakai kerudung, belum berani pakai kerudung, nanti aja nunggu tua bau tanah baru pakai kerudung. Ada yang model begitu? Ada. Kalau dengar saya orang yang ngomong kayak gitu, saya cabakin tanah biar bau sekalian, detik itu langsung pakai kerudung ya. Di Al-Quran itu riba boleh atau tidak? Tidak, tapi masih ada yang coba-coba pakai riba karena nggak ada solusi lain katanya, betul tidak? Mau nikah, kata Allah, boleh nggak pacaran? Nggak boleh, tapi ada kan yang dengan alasan ta'aruf dan akhirnya pacaran. Nah itu berarti terhadap ayat Allah ketika dibacakan tidak mau sujud. Nah apa yang mereka punya sampai berani tidak mau percaya? Punya modal apa di dunia sampai tidak mau percaya dengan perintah Allah? Udah pokoknya kita nggak punya kuasa ibu ya. Hayo patuh saja perintah Allah apa, kita harus sujudi semua perintah Allah. Bu, ayat ini adalah ayat sajadah bu. Siapa yang mendengar ayat ini maka dia harus sujud. Karena diriwayatkan di dalam kisahnya oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah ketika mendengar ayat ini, ketika membacakan ayat ini langsung bersujud. Sujud itu ibu tidak harus jidatnya digusur-gusur ke lantai, biar hitam, biar ada tanda sujudnya bu. Bukan itu. Kalau ada dengar firman Allah suruh sujud, segeralah bersujud. Tundukkan hati, jangan ngedang-ngak, jangan ekspresikan diri sombong. Kita tidak punya apa-apa, kita harus percaya dengan apa yang Allah perintahkan. Dan kalau dengar Quran harus sujud. Balil ladzina kafaru yukadzibun, balil akan tetapi alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka masih ingkar kafir, tidak mau percaya, mereka yukadzibun, sedang berbohong. Yang masih belum berkerudung padahal di Al-Quran suruh berkerudung, dia pembohong. Yang masih pacaran padahal di Al-Quran tidak suruh pacaran, berarti dia pembohong. Yang masih poligami, hanya cinta pada istri muda melupakan istri tua, dia pembohong. Yang masih coba-coba judi, riba, bahkan yang merokok, hei bapak-bapak, duit masih ngutang untuk urusan dapur, rokoknya masih ngebul, berarti pembohong. Tidak mau jadi orang yang merusak, tapi rokok yang diudut itu napasnya bikin napas orang sesek,
Ya, asapnya bikin nafas orang sesek, itu adalah perusak. Allah bilang di Al-Quran jangan merusak, berarti yang masih merokok dia pembohong. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu, dan Allah, a'lamu, lebih tahu, paling tahu, tidak bisa dibohongi, tidak bisa dikibuli, karena Allah paling tahu, lebih tahu, bima, dengan apa yang yu'un, mereka timbun, mereka sembunyikan, mereka simpan, mereka tabung. Amal baik kita banyakkah yang dosa, banyakkah yang berpahala, itu kita simpan, dititipkan ke Mang Rokib sama Mang Atid, salah, Bi Rokib sama Bi Atid, kita kan cewek yang nemenin cewek ya. Kita simpan ke mereka. Allah tahu nggak kita punya amal baik? Allah tahu nggak kita punya amal salah? Tahu, ya. Jadi tidak ada yang bisa membohongi Allah. Fabashirhum bi'adzabin alim. Fabashirhum, maka beri kabar gembira buat mereka para manusia, bi'adzabin, dengan azab alim yang pedih, buat orang-orang yang tidak mau percaya, masih bohong, ngakunya punya Tuhan Allah, kitabnya Al-Quran, tapi perintahnya Allah tidak dilaksanakan, dia pembohong. Semuanya dapat azab pedih apa tidak? Manusia ini ada yang dapat selain azab pedih tidak? Ada ya. Ada, karena tidak semua manusia mendapatkan azab yang pedih. Lanjutan penutupnya, illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Manusia akan ada yang dapat azab yang pedih karena dia berbohong, tidak percaya dengan perintah Allah. Manusia akhirnya akan dapat azab yang pedih. Illa, kecuali, berarti ada yang tidak dapat azab pedih. Siapa? Allazina, orang-orang yang amanu, percaya dengan perintah Allah. Percayanya tidak di bibir saja, wa amilus solihat, dan diekspresikan lewat amilu, perbuatan solehat yang benar. Senyumnya benar sesuai tuntunan Quran, pikirannya benar sesuai tuntunan Quran, rasa di hatinya benar sesuai tuntunan Quran, langkah kakinya benar sesuai tuntunan Al-Quran, gerak tangannya benar sesuai tuntunan Al-Quran, maka itu disebut amilus solehat. Ini Ibu Ismi ngoceh dengan kayak begini ini, dengan gaya yang all out. Tujuannya untuk berekspresi, menunjukkan kepada Allah. Ibu menyaksikan di mata ibu, telinganya juga menyaksikan, semua dengar suara saya yang merdu, semuanya dengar. Ini adalah amilus solehat, perbuatan yang benar. Di akhirat nanti yang mendengar suara saya, yang merekam suara saya, yang menatap saya dengan ikhlas, mudah-mudahan termasuk yang ujung ayat ini. Amin. Akan dapat apa di situ, Bu? Lahum, untuk mereka, ajrun, bayaran dari Allah, ghairu, yang tidak akan mamnun, terputus, dapat terus pahalanya. Hari ini Ibu Al-Ikhlas, jamaah musola Al-Ikhlas ngaji ke sini ikhlas, ketemu sama Ismi yang cerewetnya luar biasa, ikhlas tidak? Cius, nggak bosan ngelihat Ismi yang cantiknya sedang gini? Suaranya yang super merdu ini, ikhlas nggak ngedengarnya? Ikhlas. Kupingnya nggak penggang, kupingnya nggak. Tadi sebelum pengajian ngorek-ngorek kuping nggak? Saking biar dengar suara Ismi. Mudah-mudahan Ibu kalau ini di share dan mendatangkan pemahaman hidayah buat siapa yang menonton, Ibu akan dapat bayaran yang tidak terputus dari Allah. Amin. Saking tidak terputusnya luber buat suami, buat anak, dan buat orang tuanya Ibu semua. Amin. Sehingga anak-anak Ibu mudah-mudahan dapat jodoh soleh dan soleha, rezekinya lancar. Amin. Asalkan patuh semuanya sujud kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lain kali kita jumpa kembali dengan ayat-ayat yang berbeda. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalam.